Ketika ada orang nanya HP gaming Android apa yang paling recommended, kami dengan mudah bisa jawab ROG Phone. Tapi kalau ada orang juga yang nanya HP flagship Android apa yang recommended, jawabannya kami juga bisa jawab ROG Phone. Langsung aja kita mulai dari yang paling mendasar, yakni soal harga. Yes, ROG Phone series sebagai sebuah flagship punya starting price yang sangat cengli karena fokus utamanya adalah performa tinggi tanpa banyak ngasih fitur-fitur yang belum tentu dipakai user normis macam kami. Contoh, sampai sekarang ROG Phone 7 belum punya fitur wireless charging ataupun rating IP68. Tapi, pretty much semua pengalaman lain dijamin sekelas flagship sejati. Misal, meski nggak dapat IP68, kita udah dapat rating IP54 yang dust dan splash resistant. Lalu meski nggak punya wireless charging, jarang-jarang kan ada HP yang dikasih 2 port USB-C plus headphone jack. Apalagi yang di samping ini udah USB-C 3.2, support baca NTFS eksternal disertai aksesori pin untuk colok pendingin eksternal Aero Active Cooler 7. Untuk orang biasa yang jarang gaming sekalipun, punya 2 port ini nice banget loh. Misal buat ngecas HP sambil ngecas TWS atau aksesori lain. Masih soal hardware, ROG Phone 7 gak menghemat speser pun untuk memaksimalkan semua komponen chipset, storage, dan memori. Jadi dari memori 8 hingga 16GB nya sendiri udah pakai RAM LPDDR5X terbaru, serta penyimpanan 256 atau 512GB yang berbasis UFS 4. Kami tes ternyata udah macam NVMe yang ada di PC atau laptop aja ini speednya. Jaminan lancar dan ngebut banget saat loading berbagai aplikasi dan game. Tentu juga lagi sensor-sensor yang lengkap, ada Wi-Fi 7, fingerprint bawah layar, dan NFC. Sebagai smartphone gaming, pengalaman layar dan audio jelas termasuk prioritas utama selain sekedar hardware dan chipset. Menurut kami, layar E4 AMOLED 165Hz Full HD Plus bikinan Samsung yang satu ini udah optimal untuk sebuah smartphone entertainment, sebab sampai sekarang kami merasa layar QHD di sebuah smartphone itu nggak perlu-perlu amat. Yang penting warna bagus, ini klaim Delta E di bawah 1, touch sampling 720Hz, brightness maksimum up to 1500 nits secara lokal atau 1000 nits secara menyeluruh. Menurut pengalaman dan beberapa review, ini latency-nya juga kecil banget, penting buat kalian yang gaming secara kompetitif. Otherwise, sebagai layar Netflix yang diset ke 60Hz sekalipun, ini udah enak banget buat nonton film ataupun anime kesayangan kalian. Udah pasti karena speaker stereo 2-in-1 front firing kiri kanan yang sekarang lebih kenceng dan lebih ngebas dari sebelumnya. Kerasa banget intinya buat main game maupun YouTubean. Jika itu masih kurang, Aero Active Cooler 7 punya built-in subwoofer tambahan biar makin menggelegar. Namun karena kami belum pegang Aero Active Cooler 7, jadi belum bisa kasih opini berdasarkan pengalaman. Sebagai smartphone jagoan ROG yang berlabel Snapdragon Elite Gaming, Asus telah menerapkan segala upaya untuk memaksimalkan performa Snapdragon 8 Gen 2 sementok-mentoknya. Tanpa cooler eksternal tadi pun, kita ada sistem Game Cool 7 dengan Rapid Cycle Vapor Chamber baru yang mereka klaim 168% lebih efisien, graphite sheet lebih luas, dan overall menjanjikan suhu terkendali saat main game. Secara benchmark sintetik tampaknya menjanjikan, dia bisa tembus skor 1.300.000 di Antutu V9, top notch juga baik secara GPU maupun CPU di Geekbench. Tapi, apa benar performanya bisa sesuai klaim? Untuk itu, gue beberapa hari terakhir ini buang-buang waktu main game. Maksudnya main game dengan justifikasi ngetes performa ROG Phone 7 ini. Game yang pertama wajib dicoba udah pasti Genshin Setting High. Pertama coba main tanpa X mode, kita bisa dapat performa 50-an FPS meski ada kalanya ngedrop. Lalu konsisten bisa hampir 60 FPS saat X mode dinyalakan. Sekilas nggak tampak sebagai lompatan besar dari ROG 5 atau 6, tetapi faktanya ini suhunya masih terkendali setelah main sekitar setengah jam dalam ruangan AC yang diset ke 23 derajat Celcius. Setengah jam lagi main dengan X mode nyala, suhunya pun masih aman di tangan tanpa dibungkus casing. Nggak kayak ROG Phone 2 generasi sebelumnya yang hampir tidak bisa disentuh saking panasnya. Optimisasi cooling tampaknya cukup baik ya sejauh ini. Di Honkai Star Rail setting mentok juga terlihat lancar, sekalipun tanpa mengaktifkan X mode kecuali saat di lokasi Exalting Sanctum yang terkenal berat biar FPS-nya lebih stabil. Di luar itu, misal main PUBG setting HDR frame rate extreme, dengan mudah bisa dicapai tanpa X mode dan dengan suhu yang lebih adem di kisaran 38 derajat saja. Terus apa hubungannya sama orang biasa harus coba pakai HP ini? Ya, ketika untuk dipakai gaming berat mampu handle, bisa dipastikan untuk multitasking dan kerjaan berat sehari-hari nggak akan ada masalah atau kepanasan.
Setiap ROG Phone memang lebih berat dan lebih besar dari rata-rata flagship lain. Namun jangan khawatir, ROG Phone 7 nggak tambah gede maupun tambah berat kok dibanding ROG Phone 6. Itu karena baterai ROG Phone 7 punya kapasitas 6000 mAh, memastikan user bisa menikmati kegiatan di HP ini lebih lama dibanding banyak HP flagship lain di kelasnya. Contoh untuk playback YouTube, kami dapat playback time hingga 19 jam, main Honkai Star Rail mentok settingnya di X mode selama 3 jam pun masih menyisakan baterai sekitar 35%, yang in total mestinya kuat buat main HSR dengan X mode selama hampir 5 jam. Charger bawaan yang dikasih punya daya 65 watt, bisa ngisi 70% dalam 30 menit, atau hampir sejam untuk ngecas sampai penuh. Sejujurnya, kamera nggak pernah jadi fokus utama seri ROG Phone. Baik secara kamera utama, ultrawide, dan kamera makro masih persis bawaan ROG Phone 6. Yang berbeda hanyalah kamera selfie yang sekarang merupakan unit 32 megapiksel, sedikit lebih bagus tampaknya meski kita sedang nggak bisa compare side to side. Performa low light kamera utama pun lumayan on par sama beberapa flagship tahun lalu yang pakai sensor 50 megapiksel dengan ukuran yang sama. Untuk sebagian besar user, termasuk gue, ini kualitasnya udah sangat memuaskan baik dari segi detail, dynamic range, dan warna. Ultrawide-nya juga. Kelemahan utamanya hanyalah tidak ada lensa khusus tele di sini, juga tidak terdapat OIS. At least zoom digital 2 kali pakai sensor utama masih sangat baik hasilnya, sangat usable terutama untuk portrait atau bikin foto-foto estetik. Though, dari segi kamera makro tidak ada yang special, begitu pula dengan kualitas video 4K yang dihasilkan. Hello, remember me? Yes, I'm our favorite character from Spirited Away, Kawabashi. Biasanya kami bahas desain tuh nomor 1 ya, tapi karena ini mungkin sesuatu yang sering kali subjektif, makanya kita taruh di akhir aja. Jujur, ini bisa jadi kelemahan utama yang bikin seseorang akan memilih HP lain sebelum beli ROG Phone, yakni karena ukuran dan bobot yang cukup besar. Cuman balik lagi, iPhone seri Pro Max dan HP lipat macam Galaxy Fold juga nggak kalah gede kan? Nggak sedikit orang yang bisa mentolerir ukuran HP besar asalkan dapat keuntungan. Misalkan di sini kita dapat performa tinggi, speaker front firing, dan baterai raksasa. Tidak adanya notch atau lubang kamera di layar maybe juga bisa jadi nilai plus buat beberapa orang. Terus ada aja sih yang bilang bahwa desain belakangnya yang ala-ala cyberpunk ini terlalu ramai. Mungkin seleranya aja yang kurang berbudaya. Hehe. Sebab aura RGB-nya bisa dimatiin kok. Menurut gue punggung kaca dual finishing ini bisa terlihat keren untuk segala kalangan, baik pada opsi warna Phantom Black maupun Storm White, baik dengan maupun tanpa case bawaan. Nggak ada salahnya sesekali nyoba desain HP yang berani beda, siapa tahu justru bisa merubah chipset, maksudnya mindset. Itu sih setidaknya 7 alasan kenapa siapapun, peduli gamer maupun bukan, wajib mempertimbangkan sebuah ROG Phone. Dalam kasus ini sebuah ROG Phone 7 sebagai sebuah flagship sehari-hari. Banyak benefit hardware dan fitur gaming yang bisa diterjemahkan menjadi pengalaman smartphone yang enak sekalipun misal nggak sering dipakai main game. Jika tertarik, sedang ada 2 promo nih dari Asus, yakni ada First Sale promo hingga 31 Juli 2023, di mana kalian bisa dapat bonus total senilai 2 juta rupiah termasuk ROG 7 Devil Case dan garansi resmi 2 tahun jika beli di toko-toko offline. Terus ada Consumer Launch Promo hingga 23 Juli 2023 di Atrium Gandaria City Mall, Jakarta Selatan. Selain bonus di atas, kalian bisa dapat tambahan special merchandise seperti ROG Exclusive Jacket, MLBB Limited Edition T-shirt, dan juga 1000 MLBB Diamonds. Total hadiah 3,5 jutaan. Itu dulu pokoknya soal ROG Phone 7 ini. Kalau yang mau menang mending, udah pasti dipersilahkan ke komentar. Pokoknya jangan lupa like, share, subscribe. Gue Mike, stay safe, stay healthy.